Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi la yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, tentunya segala puji bagi Allah Jalla wa ala yang memberikan banyak sekali kenikmatan untuk kita semua. Ya, terutama pada pertemuan pertama kali ini kita diizinkan oleh Allah untuk belajar. Ya, tentunya belajar ilmu nahu. Ilmu nahu merupakan salah satu cabang dari ilmu-ilmu yang ada di bahasa Arab, ya. Dan ini merupakan pertemuan pertama kali kita. Nah, jadi buku ini ataupun tasjir ini kita namakan bekal nahu yang pertama, ya. Karena kita memiliki keinginan belajar ilmu nahu itu berjenjang. Jadi insya Allah nanti ke depannya bagi teman-teman sekalian yang ingin melanjutkan ke tahap selanjutnya juga nanti kita persilahkan, bagi tidak pun nggak masalah, ya. Di bekal nahu yang kedua, yang ketiga, ya, tentunya dengan kitab yang berbeda. Nanti di bekal nahu yang kedua kita pakai dari matan Qatrun Nada, ya, punya Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala, ya. Tentunya itu merupakan kitab yang sangat bagus, ya. Sampai-sampai Ibnu Khaldun mengatakan bahwasanya Ibnu Hisham itu anha min Sibawai, ya, bahwasanya Ibnu Hisham orang yang pakar dalam ilmu nahu daripada Sibawai, ya. Tentunya teman-teman sekalian agak asing, ya, atau yang sering mendengar juga Sibawai, ya. Sibawai merupakan seorang ulama dalam masalah bidang bahasa, ya, dan qiraat. Begitu pula, ya, Ibnu Hisham merupakan ulama bahasa, sehingga Ibnu Khaldun mengemukakan tentunya ucapan yang disebutkan Ibnu Khaldun tersebut merupakan dari mutala', ya, pembacaan kitab-kitab dari Sibawai maupun dari Ibnu Hisham, sampai dia mengatakan bahwasanya Ibnu Hisham anha min Sibawai, ya, lebih pakar dalam ilmu nahu daripada Sibawai, ya. Insyaallah itu nanti di bekal nahu yang kedua. Bekal nahu yang pertama kita ambil dari sebuah buku, ya, yang berjudul asli Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah, ya, karya dari Ibnu Ajurrum. Seperti biasa, ya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan secara inti ataupun ke dalam kitab, tentunya kita harus ada namanya takdim, ya, atau muqaddimah, pendahuluan, ya. Jadi sebelum kita membahas tentang nahu, nah, nahu ini kan cabang, ya, cabang dari bahasa Arab. Tentunya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud bahasa Arab itu tersendiri, ya, supaya kita nggak ngeblank, ya, supaya kita nggak salah kaprah nantinya. Nah, yang dimaksud dengan bahasa Arab disebutkan, ya, oleh Syekh Mustafa dalam kitabnya Jami' Durus Al-Arabiyah. Ya, di sini kita sebutkan juga halaman 27, cetakan Darussalam. Ya, kenapa kita sebutkan cetak? Ini cetakan dari mana? Karena setiap kitab yang dipercetakannya berbeda, tentunya halamannya juga berbeda, ya. Beliau menyebutkan, nah di sini sebenarnya sudah kita terjemahin, ya. Bahasa Arab adalah kata yang digunakan oleh bangsa Arab untuk mengungkapkan maksud dan tujuan mereka, ya. Jadi kata yang mereka ungkapkan, ya, untuk mengungkapkan maksud dan tujuan mereka, ya. Tentunya hal ini sebagaimana kita juga, ya, bahasa Indonesia, ya, itu kata yang digunakan oleh orang-orang yang di kepulauan Indonesia untuk mengungkapkan maksud dan tujuan kita, ya. Kemudian setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan apa itu bahasa Arab, ya, dan hal yang terpenting apa saja yang dibahas dalam bahasa Arab, ya, tentunya supaya kita tahu batasan-batasan, kemudian hal ini juga lah yang menjadikan kita itu lebih ta'zim, lebih memuliakan para ulama kita,
Ya, teman-teman sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Ya, bahwasanya para ulama kita, ya, mereka ini merupakan orang-orang yang Allah pilih. Ya, kenapa demikian? Karena sebagaimana kita ketahui, orang yang bisa memberikan fatwa, orang yang bisa memberikan keputusan hukum, ya kita sebutkanlah sebagai mujtahid, ya, itu memiliki banyak syarat. Di antara syaratnya adalah mereka menguasai bahasa Arab. Ya, ini salah satu syarat, salah satu, ya, dari syarat-syarat yang ada. Nah, kita mau tahu apa saja yang dibahas dalam bahasa Arab. Nah, ini dia, sehingga mereka ilmunya ngelotok banget, ya. Kalau dalam bahasa Arabnya itqon, mungkin banget ilmu mereka. Memumpuni dalam bahasa Arab. Apa saja? Nah, Syekh Mustafa juga melanjutkan, ya, dalam buku beliau Jami' Durus Al-Arabiyah, ya. Beliau menyebutkan bahwasanya ilmu bahasa Arab itu, nah di sini kita pakai teks Arabnya, ya. Itu ada 13 cabang. Bayangkan, ada 13 cabang. Nah, ini merupakan salah satu syarat yang harus mereka kuasai, ya, sebelum mereka mengeluarkan suatu hukum. Nah, di antaranya itu ada ilmu sharaf. Ya, kita nggak asing ya mendengar bahasa sharaf. Kemudian i'rab. Ya, i'rab inilah yang mau kita pelajari. Ya, atau nama lainnya itu nahwu. Ilmu rosam. Ya, rosam itu nulis. Ya, sebagaimana kita ketahui ada nanti rosam kufi, usmani dan lain sebagainya. Banyak, ya. Ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi, ilmu arud, qawafi, waqaru syi'r, insya, khitabah, tarikhul adab, wa matnul lughah. Ya. Ini pelajaran yang tentunya dipelajari oleh mereka, ya. Sehingga kita katakan pantaslah mereka disebut sebagai seorang ulama yang memang mereka ngelotok dalam segi keilmuan mereka. Ya. Kemudian setelah kita mengetahui perkara-perkara tersebut, ya, kita kan tadi udah mengetahui nih bahwasanya ilmu nahwu merupakan salah satu dari 13 cabang ilmu yang ada dalam pembahasan bahasa Arab, ya. Jadi kita sebelum bahas lebih dalam, kita harus tahu nih, apa itu ilmu nahwu? Ya, apa itu nahwu? Nah, dari segi bahasa, ya, teman-teman sekalian bisa lihat dalam Tuhfatul Shobiyah, ya. Ini merupakan kitab salah satu syarah Al-Ajrumiyah, ya, yang mudah, sangat mudah dipahami. Kenapa? Karena penulisnya merupakan ulama kontemporer, ya, bukan ulama klasik. Ulama kontemporer, jadi sehingga bahasanya mudah, dapatlah, enaklah untuk difahami, ya. Beliau menyebutkan, ya, di dalam situ berbeda, ya, panjang, ya. Tapi di sini kita mengambil dari Al-Mumti, ya, fi syarhi Al-Ajrumiyah, halaman 12, ya, cetakan penerbitnya dari Manaratul Islam, ya. Disebutkan yang dimaksud oleh ilmu nahwu itu apa, ya. Beliau kalau dalam bahasa Arabnya mengatakan qawaidun yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa binaan, yaitu kalau bahasa Arabnya. Adapun terjemahannya sebagaimana yang teman-teman lihat, ya. Sekumpulan kaidah yang bertujuan untuk mengetahui keadaan akhir dari sebuah kata secara i'rab maupun bina, ya. Jadi istilah i'rab dan bina di sini nanti ada pembahasannya tersendiri di pertemuan selanjutnya, ya. Jadi nahwu, ilmu nahwu itu dia sekumpulan kaidah, ya, yang bertujuan untuk mengetahui keadaan akhir, keadaan baris. Ya, kita kan sama-sama tahu, ya, baris dalam bahasa Arab itu nanti ada yang fathah atau istilahnya baris atas. Kalau kita dulu belajar ngaji di guru-guru desa, ya, baris atas, dhammah baris depan, kasroh baris bawah, kemudian sukun, ya. Ini adalah keadaan huruf itu mati,
ya. Nah, jadi kita tahu nantinya dari sebuah kata itu akhirannya gimana. Kenapa? Baris dari baris-baris tersebut itu ternyata berpengaruh terhadap makna, ya. Barisnya sama-sama fathah tapi maknanya beda. Kenapa? Setiap baris itu memiliki kaidahnya tersendiri. Itulah pentingnya kita belajar ilmu nahwu, ya. Sebenarnya ya, hukum mempelajari ilmu nahwu itu gimana sih? Ya, apa hukum mempelajarinya? Apakah ini menjadi sunnah? Apakah wajib? Ya, kalaupun wajib, apakah wajib bagi seluruh kaum muslimin belajar? Ya, kita sebutkan, ya, hukumnya adalah fardu kifai. Ya, hukumnya fardu kifai. Sebagaimana ini merupakan ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, rahimahullahu taala. Sebenarnya ucapan aslinya ini berada di dalam kitab Majmu' Fatawa, ya, tapi di sini kita nukilkan dalam kitab Tuhfatu Wusabiyah. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, penulis menukilkan, ya, dari Majmu' Fatawa. Ya, jadi kita nggak merujuk ke sana dari Tuhfatul Wusabiyah, ya. Jadi teman-teman sekalian bisa lihat dalam kitab Tuhfatul Wusabiyah halaman 13 cetakan Darul Athar. Harus ya biar tahu ini di mana dia halamannya, ya. Apa yang disebut yang dikatakan oleh Syekhul Islam? Beliau mengatakan sudah diketahui bahwasanya belajar dan mengajarkan bahasa Arab hukumnya fardu kifai, ya, fardu kifayah, ya. Jadi sifatnya wajib, ya, tapi kifai. Kalau ada orang yang sudah belajar, maka gugur bagi yang lainnya. Tapi, ya, di sini para ulama juga menyebutkan ada tapinya. Hukum belajar ilmu nahwu bisa menjadi wajib. Ya, saat kapan? Kondisinya apabila seseorang ingin mendalami ilmu-ilmu syar'i. Kenapa? Ya, kira-kira kenapa? Karena yang nanti dipelajarinya adalah Al-Qur'an, yang dipelajarinya adalah hadis-hadis Nabi. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, baris dalam sebuah kata itu akan mempengaruhi arti. Alif lam dalam sebuah kata itu akan mempengaruhi sebuah arti. Ya, seperti itu. Sehingga apabila seseorang memang ingin benar-benar memperdalami Al-Quran, hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapan-ucapan para ulama kita rahimahumullah, ya, tentunya ini bisa menjadi hukumnya fardu ain, ya, fardu ain bagi mereka, ingat, bagi mereka. Nah, teman-teman sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, ya. Tentunya setelah kita mengetahui apa itu ilmu nahwu, apa hukum mempelajarinya, ya, kita di sini untuk apa kita mempelajari ilmu nahwu, ya. Sebutkan juga samarah, ya, buah hasil dari belajar ilmu nahwu adalah kita itu bisa menjaga lisan dari kekeliruan tatkala kita berucap. Ya, maksud berucap di sini berkata, ya, komunikasi ataupun membaca, membantu dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini sudah kita singgung tadi, ya, dan memahami ucapan-ucapan orang Arab, ya, baik itu dari pembicaraan ataupun membaca kitab-kitab mereka, ya. Jadi kalau kita faham, ya, bisa membaca kitab, rasa nikmat itu lebih lagi daripada kita mendengar terjemahan, ya. Serius. Tatkala kita faham, oh ini kaidahnya begini, oh ini kedudukannya seperti ini, ternyata enak banget, ya. Ternyata enak banget. Sedalam itu. Apalagi kalau kita lagi sholat di belakang imam, ya, suaranya bagus, kita faham dari segi kaidah nahunya, ya,
itu kita akan bisa menikmati, ya. Sholat itu kita nikmati karena kita tahu, oh ini artinya begini, dalam banget. Ya, kalau teman-teman sekalian nanti sudah di tahap level, ya, sudah bisa paham seperti itu, nanti teman-teman sekalian sholat itu lebih nyaman, ya, lebih enak, lebih khusyuk, ya. Teman-teman sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, ya. Nah, di sini ada siapa itu Ibnu Ajurum, ya, sebagai penulis. Tapi sebelum kita masuk kepada biografi beliau, ya, ada sedikit yang mau kita sampaikan berkaitan tentang ilmu nahu, ya, ilmu nahu tadi, ya, kurang kita sampaikan atau kita buat PowerPoint-nya tadi, bahwasanya ada sebuah ucapan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya, dalam kitab beliau Syarah Al-Ajurumiyah, ya. Jadi beliau itu punya buku Syarah Al-Ajurumiyah halaman kelima, ya. Apa yang beliau katakan? An-nahwu fi awwalihi sa'bun wa fi akhirihi sahlun, ya. Jadi dari sekarang, ya, kita sebutkan. Jadi kita nggak memberikan janji-janji, ya, kita nggak memberikan janji-janji bahwasanya begini begitu. Jelas, Syekh Utsaimin mengatakan, ilmu nahwu fi awwalihi so'bun, ya, ilmu nahwu tuh di awal-awal belajar, dipelajari itu sulit, ya. Wa fi akhirihi sahlun, tapi kalau kita sudah di akhir-akhir, maksudnya tuh di akhir-akhir gimana, kita sudah naik level, ya, sahlun kata beliau, lebih mudah untuk difahami. Serius, ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sekalian sudah menguasai kitab Al-Ajurumiyah ini, nanti untuk naik level selanjutnya itu bakalan mudah. Kenapa? Karena Ibnu Ajurum ini mengumpulkan kaedah-kaedah yang sangat luar biasa, ya. Sudah mencakup lah, dikatakan cukup, ya, walaupun ya belum gitu kan, karena kan tahapannya tentunya pembahasannya kita nggak terlalu dalam, ya, untuk perkenalan doang, tapi intinya cukuplah sebagai pemula, ya, cukup ini sebagai pemula. Sebagaimana Syekh Utsaimin dalam kesempatan lainnya, ya, dalam syarah Hilyah Thalibil Ilmi, ya, apa kata beliau? Beliau mengatakan, Al-Ajurumiyah, ya, kitabun shaghirun fi nahwi. Buku Ajurumiyah. Ini yang kita bahas nih sekarang, ya, yang kita bahas sekarang nih. Kitabun shaghir, ya, merupakan tulisan yang ringkas, ya, fi nahwi, dalam ilmu nahwu. Ya, teman-teman sekalian, kalau ingin melihat naskah aslinya, itu nggak sampai dari 20 halaman, nggak sampai. Dan sudah kita buat tasjir, ya, bagan. Teman-teman lihat kemarin, ya, ada berapa? Ada 10 halaman. Satu cover. Jadi ada 9 halaman itu isi. Benar-benar sedikit, tipis, ya. Ringkas. Tapi kata Syekh, lakinnahu mubarakun, ya. Walaupun bukunya itu ringkas, risalahnya itu ringkas, tipis, tapi ini buku mubarak, ya, diberkahi, jami'un, ya, walaupun tipis, dia mencakup dalam aspek-aspek pembahasan ilmu nahwu, jami, ya, mencakup keseluruhan dalam pembahasan ilmu-ilmu nahwu, muqassamun, sistematis, ya. Ini bukunya sistematis teman-teman sekalian, ya, sistematis buku beliau. Dan Syekh mengatakan sahlun, ya, mudah. Udahlah dia bilang mencakup, ya, dari keseluruhan, cukup dikatakan, ya, muqassamun, sistematis, sahlun, mudah. Kemudian apa yang diucapkan Syekh Utsaimin, wa ana ansahu bihi kulla mubtadi'in an yaqra'ahu fin nahwi, ya. Maka daripada itu aku nasihatkan untuk setiap penuntut ilmu, ya, pemula, agar kiranya ia dapat membaca buku nahwu ini, ya. Membaca buku ini dalam bidang nahwu, dibaca, dipelajari.
karena memang benar-benar mudah, sistematis. Ya. Nah, jadi kita udah tahu nih, ya, rekomendasi-rekomendasi dari para ulama, ya. Rekomendasi dari para ulama terkait kitab ini. Kemudian Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri, ya, beliau menyebutkan berkaitan tentang kitab ini juga, beliau, apa kata beliau? Al-Ajurumiyah kitabun hasanun, kitabun sahlun, ya. Kitab Al-Ajurumiyah merupakan buku yang baik, ya, bagus. Kitabun sahlun, bukunya mudah untuk difahami, ya. Jadi ini merupakan salah satu buku yang benar-benar sangat direkomendasikan oleh para ulama untuk ditelaah, ya, dalam ilmu nahwu awal-awal yang harus kita pelajari, ya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, ya, keutamaan ataupun rekomendasi dari para ulama-ulama kita berkaitan tentang buku Al-Ajurumiyah. Jadi menjadi sebuah pertanyaan, siapa Ibnu Ajurum? Ya, penulis. Ya, siapa penulis? Gitu kan? Sehingga kita tahu nih, ya, ternyata rahimahullah ini orangnya tuh cerdas, ya, orangnya cerdas, ya. Nanti kita sebutkan alasannya. Disebutkan, ya, Ibnu Ajurum, ya, nama aslinya adalah Muhammad bin Daud As-Sonhaji, ya. Walaupun dalam naskah lain ada yang mengatakan As-Sinhaji, ya. Shotnya itu pakai baris kasroh, ya. Tapi masyhur pakai baris fathah. Jadi As-Sonhaji, ya. Muhammad bin Daud As-Sonhaji, ya. Itulah nama beliau. Kunyahnya adalah Abu Abdillah, ya, Abu Abdillah, karena beliau disebutkan memiliki dua anak laki-laki, ya. Yang pertama Abdullah, makanya kunyah beliau adalah Abu Abdillah, ya, Abu Abdillah. Kemudian yang kedua nama anaknya adalah Muhammad, ya. Jadi Muhammad bin Muhammad bin Daud As-Sonhaji, ya. Itu nama anak beliau. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Nah, disebutkan beliau merupakan al-adib, ya. Apa itu adib? Sastrawan. An-nahwi, ya, ahli nahu. Al-muqri, ya, al-muqri, ahli qiraah, ya. Bahkan, ya, seperti Al-Makudi dan Ar-Ra'i dan selain daripada mereka berdua memberikan sifat kepada Ibnu Ajurum sebagai al-imamah fin nahwi, ya, sebagai imam dalam bidang nahwu, ya. Jadi memang bukan sembarangan sih, ya, bukan sembarangan, ya. Jadi beliau ini dilahirkan pada tahun 672, ya, 672 Hijriah. Ya, beliau lahir tahun 672 Hijriah, yang mana berketepatan dengan wafatnya Ibnu Malik, ya. Imam Ibnu Malik At-Ta'i sebagai penulis dari Alfiyah. Ya, teman-teman sekalian mungkin nggak asing, ya, dari Alfiyah Ibnu Malik, ya. Bahkan kalau kita lihat reels, ya, sekarang banyak sound dari Alfiyah itu dipakai untuk menjadi backsound mereka, ya. Anda nggak tahu apakah yang pembuat reels itu mereka faham bahwasanya itu merupakan nazom, ya, dari Alfiyah Ibnu Malik atau tidak, ya. Itu nazom dalam ilmu nahwu dan ilmu sharaf, ya. Bahkan ada yang menyebutkan tatkala waktu itu, di tahun itu, jadi kan mereka ini Ibnu Ajurum lahir, kemudian Ibnu Malik wafat, ya kan? Sampai-sampai ada yang menyebutkan, ya, tufiya an-nahwi, ya, maaf, tufiya nahwiyun wa wulida nahwiyun, ya. Wafatnya ahli nahwu, kemudian lahirlah ahli nahwu. Yang disebutkan yang wafat di sini adalah
Ibnu Malik At-Ta'i, sedangkan yang lahir di sini adalah Ibnu Ajurum, ya, rahimahumullah taala. Ya, kemudian beliau wafat, ya, Ibnu Ajurum wafat pada tahun 723 Hijriah. Ya, jadi kurang lebih ya beliau ini hidup 51 tahun, ya. Hidupnya sekitar 51 tahun. Nah, teman-teman sekalian, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, ya. Jadi, kenapa sih beliau disebut sebagai Ibnu Ajurrum, ya, Ajurrum? Nah, ternyata teman-teman sekalian, Ajurrum itu merupakan bukan bahasa Arab, ya. Disebutkan oleh Ibnu Anqa, ya. Teman-teman sekalian bisa lihat di kitab Syarah Manzumah Al-Imritiyah, ya. Berkaitan tentang hal ini, Ibnu Anqa mengatakan, hiya kalimatun a'jamiyatun, ya. Ajurrum itu merupakan kalimat a'jamiyah, ya, selain Arab katanya, ya, bukan bahasa Arab asli ini. Ternyata bilughatil barbar, ya, ternyata itu berasal dari bahasa barbar, ya, yang maknanya adalah al-faqir, ya, fakir dan zahid, ya, fakir lagi zahid, ya, zuhud orangnya. Maksudnya Ajurrum memiliki arti dia adalah orang yang fakir lagi zuhud. Nah, itulah kenapa beliau disebut sebagai Ibnu Ajurrum. Teman-teman sekalian, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, ya. Walaupun di sebagian pensyarah, ya, pensyarah buku beliau ini, ya, ada yang menyebutkan, ya, ini sebagian saja, ya, tapi ada juga di antara mereka yang menyebutkan bahwasanya beliau menulis buku ini di depan Ka'bah, ya. Kemudian beliau melemparkannya ke lautan. Setelah ditulis buku ini, kemudian dilemparnya ke dalam lautan. Sembari berkata, kalaulah aku menulis buku ini karena keikhlasan kepada Allah, ya, maka dia nggak basah. Ternyata benar, nggak basah, ya. Dan disebutkan isnadnya di sini agak bermasalah, ya. Tapi sebagian pensyarah kitab beliau menyebutkan kisah ini, ya. Kemudian, teman-teman sekalian harus ketahui, ya, tadi lupa pula, ya, kita sebutkan. Ternyata dalam ilmu nahwu, teman-teman sekalian, terdapat mazhab, ya, terdapat mazhab. Bukan hanya dalam masalah fikih saja. Ternyata dalam ilmu nahwu juga terdapat mazhab. Kita tahu, dalam ilmu fikih ada mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Ya, ada 4. Sedangkan banyak ya sebenarnya, tapi yang masyhur 4. Ya. Kemudian dalam ilmu bahasa Arab, terutama dalam nahwu, begitu juga teman-teman sekalian bisa merujuk dalam kitab Al-Madaris An-Nahwiyah, ya. Madaris An-Nahwiyah. Teman-teman bisa merujuk ke dalam kitab itu, bisa lihat, ya, siapa penggagasnya, di mana perbedaannya, ya, bisa dilihat ke dalam buku itu untuk merujuknya, ya. Kita sebutkan bahwasanya di antara mazhabnya adalah mazhab Basriyah, ya, Basriyah. Yang kedua Kufiyah, ya, mazhab Kufi, mazhab Basri, ya. Terkadang mereka menyebutnya madrasah, ya, tempat pemikiran gitu, ya. Madrasah Baghdad, ya. Kemudian Andalusi, Misri, ya. Bisa dilihat ke dalam buku Al-Madaris An-Nahwiyah, ya. Jadi bisa lihat siapa penggagas-penggagas orang-orang awalnya, kemudian letak-letak perbedaan mereka itu ada di mana. Ya, bisa dilihat di sana di buku yang telah kita sebutkan. Jadi Ibnu Ajurrum beliau bermazhab apa? Nah, ini dia, ya. Bismillah. Nah,
dalam ilmu nahu, Ibnu Ajurum nih apa mazhabnya, ya, terutama dalam penulisan buku ini, ya, terutama dalam penulisan buku ini disebutkan, ya, dalam Syarhul Mumti, ya, Al-Mumti fi Syarhi Al-Ajurumiyah, ya, dikatakan Sara Ibnu Ajurrum fi muqaddimatihi taratan ala tariqatil Kufiyyin wa taratan ala tariqati al-Basriyyin wa taratan jama'a baina at-tariqataini, ya, illa annahu kana al-ghalib alaihi tariqah al-Kufiyyin, ya. Apa dikatakan? Bahwasanya Ibnu Ajurum dalam buku beliau ini Muqaddimah Al-Ajurumiyah, terkadang beliau menggunakan metode orang-orang Kufah, ya, menggunakan metode Kufi, dan terkadang beliau menggunakan metode orang-orang Basrah, ya, Basriyin, dan terkadang beliau, ya, menggabungkan, ya, antara kedua metode tadi. Terkadang di metode Basri, ya, terkadang menggunakan metode Kufi. Tapi dikatakan bahwasanya kebanyakan beliau itu menggunakan metode Kufah, ya, metode Kufi. Nanti akan kita sebutkan, ya, istilah-istilah antara Kufah dan istilah Basrah. Nanti ya kita sebutkan, ya, tatkala di pembelajaran. Kemudian disebutkan bahwasanya buku Al-Ajurumiyah ini merupakan ringkasan, ya, dari buku Al-Jumal karya Az-Zajjaji, ya, karya Az-Zajjaji. Nah, ini menunjukkan, ya, bahwasanya Ibnu Ajurum merupakan orang yang benar-benar ngelotok dalam ilmu nahu, ya, bagus ilmunya, mumpuni ilmunya, ya. Kenapa? Karena beliau bisa meringkas dari kitab tersebut. Ya, kalau teman-teman sekalian ingin melihat berapa banyak, ya, ataupun berapa panjang penjelasan dalam kitab Al-Jumal, ya, itu lebih dari 400 halaman. Dan itu berhasil diringkas sama Ibnu Ajurum kurang dari 20 halaman, ya. Ini menunjukkan bahwasanya Ibnu Ajurum memiliki ilmu yang bagus, ya, ilmu yang dalam ilmu nahu. Makanya disebutkan beliau sebagai an-nahwi, ya, ahli, pakar dalam ilmu nahu, ya, sehingga Allah memberikan keberkahan ilmunya serta tulisannya sampai saat ini, ya. Banyak sekali orang-orang yang membahas, para ulama-ulama kita, para asatidzah kita membahas buku ini, ya, mudah dipahami, ya, sangat ringan, jadi cocok bagi pemula, ya, apalagi dengan kata pengantar dari pengajar yang baik. Baik, itulah seputar dengan Ibnu Ajurum, ya, rahimahullahu taala. Sebagaimana, ya, selanjutnya, ya, kita masuk kepada kitab, ya, kitab. Pertama kali pembahasan yang disampaikan sama Ibnu Ajurum adalah Al-Kalam, ya, Al-Kalam. Kalam. Nah, tentunya kita harus mengetahui apa sih itu kalam, ya. Disebutkan sama Ibnu Ajurum, Al-Kalam huwal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i, ya. Jadi teman-teman sekalian, di dalam PDF, di situ kita sebutkan, ya, al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i, ya. Tentunya apa sih yang dimaksud dengan al-lafzu atau lafaz, ya kan? Para ulama menyebutkan yang dimaksud lafaz adalah saut, ya. Apa itu? Suara. Suara yang tersusun dari beberapa huruf-huruf hijaiyah, ya. Misal, ya, kita misalkan di sini Zaidun, ya, Zaidun. Jadi tatkala ana mengatakan Zaidun, ya, apakah ini dikatakan sebagai kalam? Ya, ada indikatornya. Kenapa? Karena dia sudah diucapkan,
ya, walaupun nanti dia kan ada 4 poin ya. Ya, kita nggak bisa mengatakan langsung itu kalam, ya. Tapi dia sudah masuk kriteria yang pertama. Apa itu? Lafaz. Karena dia disuarakan, dibunyikan, ya. Dan dia tersusun dari beberapa huruf hijaiyah. Zaidun tersusun dari 3 huruf. Huruf zai, huruf ya, dan huruf dal. Ya, menjadilah zaidun. Ya, seperti itu. Dan begitu pula tatkala pengucapan-pengucapan yang lainnya. Ya. Misal al-kitabu, ya, buku, nih kan? Al-kitabu. Ada alif, ada lam, ada kaf, ada ta, ada alif lagi, dan ada ba. Ya, seperti itu. Tapi kalau seseorang mengatakan buku, ya, dalam bahasa Indonesia, apakah bisa ini dikatakan kalam? Menurut para ahli nahwu, kata mereka tidak. Kenapa? Karena kalam itu dia tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Sedangkan buku tidaklah termasuk dari huruf-huruf hijaiyah karena dia dari, ya, huruf bahasa Indonesia. 6. Dan tidak termasuk dalam lafaz juga seperti tulisan, ya. Tulisan walaupun tulisannya itu dalam bahasa Arab, ya teman-teman, dia tidak termasuk dalam kalam. Kenapa? Karena dia tidak dilafazkan. Kemudian selain tulisan, isyarah, ya, isyarat, ya, isyarat juga tidak termasuk. Kemudian yang kedua murakkab, ya, karena beliau mengatakan yang pertama al-lafzu, yang kedua al-murakkab. Ya, apa itu murakkab? Para ulama menyebutkan tersusun dari 2 suku kata atau lebih. Ya, dalam bahasa Arabnya mu'allafan min kalimatain au akthar, ya, tersusun dari 2 suku kata atau lebih. Kita contohkan di sini Zaidun qaimun, ya, Zaid sedang berdiri, ya, Zaid sedang berdiri. Zaidun qaimun terdiri dari berapa suku kata? 2. Yang pertama Zaidun, suku kata yang kedua qaimun, ya. Apakah ungkapan ini tersusun, ya, atau masuk ke dalam 2 kategori sebelumnya? Naam, kita katakan. Ya, karena kalam dia lafaz, ya. Lafaz enggak? Lafaz. Murakkab enggak? Murakkab, ya. Berarti sudah masuk 2 kriteria kalam, ya. Kemudian yang ketiga mufid. Ya, apa itu yang dimaksud dengan mufid? Sempurnanya ucapan yang mengandung faidah, ya. Jadi seseorang berbicara diam dan isi dari ucapannya itu sempurna sehingga pendengar itu diam, ya, nggak nanggung ucapannya. Kita contohkan ini masih sama, ya, seperti yang di atas, ya. Zaidun qaimun, ya, Zaid sedang berdiri. Nah, jadi kita sudah tahu tatkala informasi Zaid sedang berdiri, kita sudah paham nih bahwasanya si Zaid sedang berdiri, ya. Tapi kalau kita mengatakan in qama Zaidun, ya, atau artinya kalau Zaid berdiri. Nah, itu sudah sempurna atau belum? Belum. Kenapa? Karena pendengar itu menanti-nanti. Ya kenapa rupanya? Nah, kalau Z berdiri, ya kenapa rupanya? Gitu kan? Nah, jadi syarat kalam yang ketiga adalah mufid. Ya, sempurna ucapannya yang mengandung faidah. Ya, karena nanti teman-teman sekalian, inilah menjadi perbedaan antara kalam dan kalim. Ya, nanti ini kita singgung lagi di pertemuan kedua, ya. Jadi teman-teman diingat, ya, karena di pertemuan kedua kita masuk bab i'rab dan di situ ada kalimat kalim. Jadi nanti ana jelaskan perbedaan antara kalam dan perbedaan antara kalim, ya. Walaupun artinya sekilas sama, ya.
Artinya sekilas sama. Yang membedakan mereka itu di mufid. Kalau kalam dia wajib mufid, ya. Sedangkan di kalim tidak, ya. Mau dia sempurna, ya, dia tidak sempurna, ya, dia tetap kalim, ya. Nanti kita jelaskan, kita sampaikan ibarah dari para ulama yang menyebutkan perbedaan kedua tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat ada wad'i, ya, akan disebutkan bil wad'i. Apa itu wad'i? Kita harus tahu, iya. Mereka menyebutkan dari penutur asli, ya. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya adalah ucapan yang disampaikan itu memang benar-benar dari bahasa Arab, ya. Karena mereka mengatakan, ya, di antara pensyarah mengatakan an yakuna min kalamihim, ya, agar kiranya ucapan tersebut itu dari mereka. Ya, ucapannya itu dari mereka, dari orang-orang Arab, bukan bahasa Indonesia yang diarab-arabkan. Ya, ini menjadi teguran. Ya, jadi teman-teman sekalian mungkin yang pernah ngajar di pondok, ya. Nah, atau pernah dengar ucapan yang Indonesia di Arab-Arabkan, itu asing, serius. Orang Arab itu kalau pakai Indonesia yang di Arab-Arabkan, mereka tuh nggak paham. Walaupun dalam bahasa kita, yuk kita paham-paham aja. Ya, contoh sederhana, maaf ya, kita contohkan agak kasar bahasanya. Ya, roksun artinya kepala, abun artinya ayah. Nah, kalau kita dalam orang Indonesia, kultur Indonesia mengatakan roksu abika, ya, maaf ya, terjemahannya kepala bapakmu. Kita orang Indonesia dengan kultur seperti ini, kita marah, bakalan emosi kita. Ya, karena kita tahu, ya, kita yang mengucapkan. Tapi apakah ini termasuk kalam? Jawabannya tidak. Kenapa? Orang Arab itu nggak paham. Ya, kalau dikatakan roksu abika, mereka santai. Bahkan mereka bertanya, kenapa rupanya dengan kepala bapakku? Ya, mereka bertanya-tanya seperti itu. Ya, jadi termasuk syarat kalam adalah dari penutur asli. Contohnya di sini kita buat al-ilmu nafi'un, ya. Ilmu itu bermanfaat, ya. Jadi kita identifikasi kata al-ilmu nafi'un, apakah ini termasuk kalam? Jawabannya na'am. Iya. Kenapa? Yang pertama dia diucapkan, ya. Al-ilmu nafi'un. Diucapkan. Ada huruf hijaiyahnya enggak? Lengkap, ya, hijaiyah. Ada alifnya, ada lamnya, ada ainnya, lam lagi, mim, nun, alif, fa, ain. Ya, semuanya huruf hijaiyah dan diucapkan. Kriteria pertama lolos. Kriteria kedua, murokab, lolos enggak? Lolos. Kenapa? Karena dia tersusun dari dua suku kata. Yang ketiga, mufid. Lolos enggak? Lolos. Ya, karena dia mengandung faedah, sudah sempurna. Ya, tatkala orang mengatakan al-ilmu nafi, ya, ilmu itu bermanfaat, ya kita paham, ya. Kemudian apakah ini dari penutur asli? Naam, ya. Ini tentunya dari bahasa Arab. Ini tentunya dari bahasa Arab, bukan dari bahasa Indonesia yang di Arab-Arabkan, ya. Kemudian setelah kita sudah tahu kalam tadi harus mengandung 4 hal, ya. Ada lafaz, ada murokab, ada mufid, dan ada wada, ya. Kemudian kita masuk kepada susunan kalam. Jadi teman-teman, dalam bahasa Arab atau dari kalam ini tidak terlepas dari 3 hal, ya. Dan gak ada yang keempat, selalu 3. Yang pertama itu isim, ya. Yang pertama itu isim. Jadi ada isim, kita sebutkan ada isim, ada fiil, dan ada huruf, ya. Cuman 3 ini, dan gak ada 4, ya. Dan gak ada bagian keempat, gak ada. Cuman 3 ini doang, ya. Tentunya kita harus tahu apa sih itu isim, ya. Isim itu adalah kata yang menunjukkan makna tersendiri dan tidak terikat dengan waktu, ya.
kata yang menunjukkan makna tersendiri. Ya, jadi kalau dia diucapkan, dia punya makna. Dia nggak perlu kata lain sebagai imbuhannya sehingga kalimat yang diucapkan itu menjadi makna sempurna. Enggak, ya. Jadi dia memang sudah punya makna tersendiri dan tidak terikat dengan waktu. Kita contohkan di sini seperti Zaidun dan Mekah. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau disebutkan Zaidun, nama orang, Zaid, gitu kan? Kan langsung paham, itu ada maknanya, ya. Maknanya adalah nama orang, si Z tadi, ya. Kemudian yang kedua, Makkah. Tahu nggak? Tahu. Karena apa? Ya nama tempat. Ya, dan itu ma'ruf, kita sama-sama ketahui ma'ruf, ya. Tentunya dalam hal ini, ya, dalam masalah isim, kita juga perlu mengetahui, ya, bahwasanya isim itu punya tanda, ya. Apa tanda-tanda mereka? Ya, kita pun harus tahu. Ternyata mereka punya tanda. Ya, di dalam PDF kita sebutkan 4, dan ini juga ini disebutkan sama Ibnu Jurum, ya, ada 4. Yang pertama al-khafat, yang kedua tanwin, ya, yang ketiga didahului oleh alif lam, dan keempat didahului oleh huruf khafat. Jadi ada 4 tanda, ya. Apakah ini menjadi sebuah pembatasan? Jawabannya tidak, teman-teman. Ya, ini tidak menjadi sebuah pembatasan karena tanda-tanda isim itu banyak, ya, banyak. Ya, di sini beliau menyebutkan beberapa. Kenapa? Karena inilah yang masyhur, yang sering kita jumpai, dan ya la'ala, ya, semoga beliau menyebutkan 4 ini dalam rangka memudahkan para penuntut ilmu yang baru belajar, terutama dalam ilmu nahu, ya. Kita contohkan di sini, ya. Ada 3 contoh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Yang kedua, wujuhun yauma idzin khashi'atun, ya. Dan contoh yang ketiga, qalu tallah, ya, qalu tallahi. Nah, kita perhatikan, kita identifikasi satu persatu, teman-teman, ya. Khafat. Apa itu khafat? Nah, para ulama menyebutkan khafat itu adalah ibarah, ungkapan dalam penyebutan kasroh. Ya, jadi teman-teman sekalian, kalau dengar khafat, oh, ternyata itu ungkapan untuk menyebut kasroh ternyata. Nah, inilah yang kita sebut tadi, bahwasanya Ibnu Ajurum menggunakan lebih condong pada istilah-istilah orang-orang Kufah. Karena khafat itu merupakan istilahnya para ulama-ulama Kufah, ya. Adapun pada ulama-ulama Basrah, mereka menyebutnya jar, ya. Nanti ada khafat untuk ulama-ulama Kufah, jar untuk ulama-ulama Basrah, ya. Jadi intinya kedua hal ini sama, cuman beda istilah saja. Ya, ini ibarah, ya, sebagai pengungkapan, ya, mengungkapkan untuk istilah kasroh itu tersendiri. Ya, coba kita identifikasi dari contoh, ya. Bismi, ini kasroh di akhirnya. Nah, jadi ismi berarti dia isim. Kemudian lafzul jalalah, Allahi, ya, kan ada hi, kasroh. Juga demikian Ar-Rahmani, nah, kasroh. Ar-Rahimi, kasroh. Ya, jadi yang kita sebutkan ini, ya, dia termasuk diantara isim, ya. Kemudian yang kedua, tanwin. Ya, kita sama-sama tahu, ya. Anak ngaji-ngaji sore ini insyaallah tahu, ya. Yang dimaksud dengan tanwin itu apa? Ya, itu ungkapan untuk fathatani, ya, fathatain, ya, 2 baris atas, dhammatain, ya,
dua baris depan, ya kalau kita ngaji-ngaji sore. Kemudian kasrotain, ya, dua baris bawah. Nah, coba kita identifikasi, ya, wujuhun. Nah, ini kan domatain. Nah, dia termasuk nggak? Ternyata ada tandanya tanwin. Yauma idzin. Nah, ada juga khasyiatun. Ya, ada ternyata. Ya, teman-teman. Nah, itu dia. Kemudian apa namanya tadi ya? Apa namanya? Tanda selanjutnya yang ketiga didahului oleh alif dan lam. Nah, kita lihat, wih, ternyata sebenarnya banyak ini, ya. Lafzul jalalah, ya, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Kalimat Ar-Rahman, Ar-Rahim didahului dengan alif dan lam. Ya, kan ada di situ ya, teman-teman. Nah, kemudian yang keempat didahului oleh huruf khafat, ya. Didahului oleh huruf khafat. Huruf khafat, ya, atau nama lainnya adalah huruf jar. Ya, di sini di mana kita lihat ada dua contoh. Yang pertama bismi, yang kedua tallahi, ya. Bismi, nah ini dia. Bi di sini merupakan di antara huruf jar ataupun huruf khafat, ya. Disebutkan sama Ibnu Ajurum bahwasanya huruf-huruf khafat, ya, disebutkan di sini ada banyak. Ada min, ada ila, ada an, ada ala, ada fi, ada rubba, ada ba, wal kaf, wal lam, ya. Tapi di awal tak kita sebutkan, ya. Ini pembahasannya kita akhirkan. Kenapa? Karena nanti di akhir, nah, kita ada pembahasan yang lebih seru. Jadi insya Allah kita bahas di akhir berkaitan tentang perincian huruf-huruf tersebut, ya, contoh-contohnya. Tapi di sini kita ambil satu saja contohnya, yaitu pada huruf ba, di mana bismi. Kemudian Ibnu Ajurum mengatakan wa huruful qasam, ya, dan huruf-huruf qasam. Nah, jadi kenapa beliau di sini memisahkan? Ya, ternyata semoga beliau di sini memudahkan para penuntut ilmu, ya. Karena huruf qasam juga termasuk di antara huruf khafat, ya, atau huruf-huruf jar. Ya, ada 3 huruf qasam. Ya, huruf qasam itu huruf sumpah. Ya, bermakna sumpah. Seperti huruf waw, huruf ba, dan huruf ta. Nah, di sini kan kita contohkan qalu tallahi, ya, tallahi, demi Allah, ya, demi Allah. Jadi di situ lafzul jalalahnya dia berbaris kasrah. Kenapa? Sebab didahului oleh huruf khafat, ya. Jadi huruf khafat di situ ada banyak, ya. Sebagaimana yang sudah kita singgung tadi, sudah kita sebutkan juga. Adapun contoh-contohnya dan lebih mendalam itu nanti di pembahasan terakhir, ya. Karena di situ di PDF Anda buat di pembahasan terakhir. Jadi paling akhir di halaman terakhir itu. Ya, insyaallah. Kemudian pembahasan yang kedua setelah isim, setelah kita mengetahui pengertian apa itu isim, tanda-tanda dari isim, yang kedua yaitu fiil itu sendiri. Ya, fiil itu sendiri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fiil? Fiil adalah kata yang menunjukkan makna tersendiri dan terikat dengan waktu, ya. Kalau isim tidak terikat dengan waktu, maka fiil terikat dengan waktu. Jadi dia maknanya itu terikat dengan waktu. Di sini kita sebut, ya, zahaba, yadhhabu, idhhab, ya. Yang pertama zahaba ini memiliki makna waktu lampau. Ya, ini kalau semuanya artinya pergi. Ya, zahaba, yadhhabu, idhhab itu artinya pergi. Tapi hanya saja memiliki makna waktu yang berbeda-beda. Yang pertama disebut dengan fi'il madi. Ya, dari segi waktunya ini waktu lampau, atau dalam bahasa Inggrisnya past tense, ya. Nah, past tense.
Zahaba, dia telah pergi. Yazhabu, dia sedang pergi. Idhab, pergilah. Ini untuk masa waktu yang akan datang. Idhab, pergilah. Ya, jadi di sini ada 3 waktu. Waktu masa lampau, masa sekarang, dan waktu masa yang akan datang. Ya, itulah sekilas tentang fiil. Ya, ada fiil madhi, fiil mudhari, ya, dan fiil amr. Ya, seperti itu. Kemudian setelah kita mengetahui bahwasanya fiil, oh ini artinya pembagiannya ada 3. Ya, tadi sudah kita singgung, ada fiil mudhari, ada fiil madhi, ada fiil amr, perintah. Ya, adapun pembahasan lebih rincinya nanti di pertemuan selanjutnya. Ya, ini kita singgung-singgung aja dulu. Ya. Misal teman-teman sekalian, kalau ada yang ingin ditanya bisa diangkat tangannya ya, jangan diam ya, diangkat tangannya, nanti bisa kita mungkin diskusi ringan ya, atau malu-malu nanti bisa saja di chat di dalam grup ya, di chat di dalam grup, insyaallah nanti akan kita bacakan ya, atau nanti Anda balas di dalam grup ya untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas berkaitan tentang tanda ya, tanda dari fiil ya. Ibnu Ajurum menyebutkan 4 tanda. Nah, lagi-lagi kita sebutkan, beliau di sini tidak membatasi. Ingat, beliau tidak membatasi tanda-tanda tersebut. Ya, semoga beliau memberikan cuma 4 ini untuk mempermudah para penuntut ilmu baru mempelajari bahasa Arab. Jadi nggak memperribet ya. Ada qad, ya, ada qad, ada sin, saufa, tak ta'nis sakinah, ya, tak ta'nis sakinah. Qad yang gimana, sin yang gimana, saufa yang gimana, tak ta'nis sakinah bagaimana? Ya, kita masuk kepada contoh. Nah, qad aflahal mu'minun. Qad, ya, inilah yang dimaksud dengan qad. Ya, jadi teman-teman, huruf qad itu memiliki 4 arti. Ya, ya. Huruf qad memiliki 4 arti. Yang pertama, arti dari huruf qad adalah untuk tahqiq. Ya, makna dari qad adalah untuk tahqiq. Apa itu tahqiq? Penekanan, penegasan. Ya, penekanan serta penegasan. Dan bisa jadi penekanan dan penegasan tersebut tadi kan sudah kita singgung ya, fi'il madhi dan fi'il mudhari. Jadi penegasan ini bisa masuk kepada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Ya, ini sebagaimana kita contohkan, qad aflahal mu'minun. Aflaha sudah kita berikan garis merah, itu berarti fi'il. Kenapa? Karena dia didahului dengan huruf qad. Dan ini merupakan fi'il madhi. Ya, untuk tahu caranya gimana membedakan fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, bisa teman-teman melihat bagaimana hal tersebut terjadi di pelajaran sorof dasar. Ya. Kemudian qad ya'lamu. Ya, qad ya'lamu. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwasanya sesuatu kata itu dikatakan fi'il apabila didahului dengan qad. Berarti ya'lamu adalah fi'il. Ya, di sini kita sebutkan dia fi'il mudhari. Ya, yang mana artinya dalam 2 ini adalah untuk tahqiq, penegasan. Qad aflahal mu'minun. Ya. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman, kata Allah, ya. Kemudian Allah mengatakan qad ya'lamullah, sungguh Allah Maha mengetahui. Ya. Jadi qad dalam 2 ini adalah untuk tahqiq, penegasan, ya. Kemudian makna qad yang kedua ya adalah taklil, ya. Taklil, ya, sangat sedikit. Ya, sangat sedikit. Contohnya 2 di sini kita buat ya.
qad yanjahu al-kasul. Yang kedua, qad yasduqu al-kadzub. Ini artinya sedikit, jarang gitu. Sebuah kejadian yang jarang terjadi. Apa itu artinya? Qad yanjahu al-kasul, ya. Sangat jarang terjadi orang malas itu berhasil, ya. Yanjah artinya berhasil. Kasul artinya orang yang malas, ya. Jadi di sini artinya qad adalah taklil, sedikit atau jarang terjadi. Ya. Jadi di sini bisa kita terjemahkan, ya jarang terjadi orang pemalas itu berhasil, ya. Gitu juga qad yasduqu al-kadzub, ya. Qad yasduqu al-kadzub. Jarang terjadi seorang pendusta itu dia berkata jujur, ya. Jarang. Ya, inilah salah satu makna dari qad, ya. Kemudian makna yang ketiga di sini kita buat adalah takrib. Ya, takrib. Apa itu takrib? Menandakan suatu keadaan sudah dekat waktunya. Contoh, di sini kita mungkin teman-teman nggak asing, ya. Qad qamatis shalah, ya. Qad qamatis shalah. Walaupun di sini menggunakan fiil madhi, lampau, tapi di sini maknanya sudah dekat, ya. Telah dekat waktu sholat untuk dilaksanakan, ya, seperti itu. Kemudian yang keempat ada namanya taksir, ya. Tapi di sini lupa pula tadi kita buat contohnya, ya. Yang keempat taksir, yang pertama tahqiq, yang kedua taklil, yang ketiga takrib, yang keempat taksir. Taksir ini merupakan maknanya kejadian yang sering terjadi. Contoh, qad yajudu al-karim, ya. Qad yajudu al-karim. Orang yang mulia itu sering berbuat, ya, sedekah, dermawan gitu, ya. Kedermawanan, ya, seperti itu. Ya, jadi intinya perbuatan tersebut memang benar-benar sering terjadi. Jadi ada 4 makna dari qad, ya teman-teman sekalian, ya. Dan hal ini butuh pelatihan, ya. Jadi teman-teman sering latihan. Oh, ini artinya gini. Oh, ini artinya ternyata begini. Dari mana kita bisa latihan? Yang pertama baca Quran, mungkin yang mendapatkan kalimat qad. Yang kedua dari hadis-hadis Nabi. Yang ketiga membaca buku-buku para ulama. Jadi sehingga bisa membedakan makna qad yang satu dengan yang lainnya, ya, sehingga nggak salah arti nantinya, ya. Kemudian gimana sih contoh dari sin? Nah, seperti ini. Oh, belum muncul. Nah, fasata'lamun, ya. Fasata'lamun, dia didahului dengan huruf sin, ya. Fasata'lamun, ya. Sin di sini berarti akan, ya, menunjukkan kegiatan ataupun perbuatan itu akan dilakukan, ya. Fasata'lamun, ya, kamu akan mengetahuinya, ya, nantinya. Kemudian yang ketiga saufa, gitu juga didahului dengan saufa, ya. Ta'lamun jadi di sini merupakan fiil, ya. Kenapa? Karena didahului oleh saufa. Artinya juga sama-sama yang akan dikerjakan. Tapi di sini mereka memiliki perbedaan. Sin dan saufa memiliki perbedaan, ya. Sin akan dilakukan, tapi dalam waktu dekat, ya. Bisa saja nanti, bisa saja besok. Intinya dalam waktu dekat. Sedangkan saufa memiliki makna, ya, akan dilakukan, tapi kita nggak tahu kapan itu, ya. Kemudian yang keempat adalah ta'nis sakinah. Nah, ini dia contohnya. Sebenarnya pun sudah ada sebelumnya contohnya, ya. Qad qamatis shalah. Qamat, itu dia. Kan ada taknya itu tak sukun. Itulah yang dimaksud dengan ta'nis sakinah. Di sini juga kita buat qalat namlah. Ya, Allah katakan qalat namlah. Ya, ini berkisah tentang
Kisah semut dengan Nabi Sulaiman. Ya. Qalat namlah. Nah, di sini taknya merupakan tak taknis sakinah. Ya, dia bersambung. Jadi qalat dan qamat, ya, ada fiil yang bersambung dengan tak taknis. Fiil yang mana? Qama. Fiil yang mana lagi? Qalat. Yaitu fiil. Jadi kalau teman-teman sekalian melihat nanti di Quran, di hadis, di buku-buku ulama bersambung dengan huruf tak taknis, itu rupanya fiil. Nah, itu rupanya fiil. Jadi inilah 4 tanda kita untuk mengetahui sebuah kata itu fiil. Ya, tapi Anda ingatkan, ini bukan tanda keseluruhan, tapi hanya beberapa yang disebutkan sama Ibnu Ajurum saja. Ya, karena nanti ada tanda untuk fiil amr, ya itu ada tandanya, tapi di sini sama beliau nggak disebutkan. Ya, karena di sini pada umumnya tandanya untuk fiil mudhari dan fiil madhi saja. Ya, untuk fiil amr di sini tidak beliau sebutkan. Ya, tentunya pembahasan itu nanti di kitab-kitab lanjutan. Ya, di kitab-kitab lanjutan. Baik, kita masuk yang ketiga. Tadi kita sebutkan ada isim, ada fiil, dan yang ketiga ada huruf. Ya, ini pembahasan terakhir kita, slide terakhir kita. Huruf, apa yang dimaksud dengan huruf? Adalah kata yang menunjukkan makna apabila digabungkan dengan kata lainnya. Jadi huruf itu dia maknanya bisa sempurna atau memiliki sempurna maknanya kalau dia disandingkan dengan kata yang lain. Ya. Dan para ulama menyebutkan huruf itu terbagi menjadi 2. Yang pertama huruf mabani. Apa itu huruf mabani? Huruf mabani adalah huruf penyusun suatu kata. Dan huruf ini juga dikenal dengan huruf hijaiyah. Jadi, sebagaimana yang kita contohkan tadi berkaitan tentang lafaz, ya. Zaidun terdiri dari 3 huruf. Ada zai, ada ya, dan ada dal. Itulah kalau dia terpisah kan huruf hijaiyah, inilah huruf-huruf mabani. Ya. Kemudian yang kedua, huruf ma'ani. Ya. Huruf ma'ani adalah sekumpulan huruf yang mengandung makna tersendiri. Jadi ternyata teman-teman dalam bahasa Arab itu dia ada huruf, maknanya udah ada. Ya. Maknanya udah ada dia. Ya, maknanya sudah ada. Makanya tadi kita katakan pada saat pembahasan huruf-huruf jar, ya, karena huruf jar itu dia huruf ma'ani. Ya, huruf ma'ani. Itu kita akhirkan pembahasannya nanti, ya. Jadi PDF tasjir yang kita buat, ya, itu ada yang pembahasannya didahulukan sama Ibnu Ajurum tapi kita akhirkan. Ya, ada yang kita akhirkan. Ya. Karena bentuknya pengulangan. Ya, nanti di akhir. Ya, nanti insyaallah kita akhirkan. Nah, di sini kita ambil satu contoh. Ini sudah kita buat contoh bismillahirrahmanirrahim tapi kita warnai merah. Itulah yang disebut dengan huruf mabani. Bismillah, ya. Kalau dalam terjemahan kan dengan menyebut nama Allah, gitu kan. Ternyata teman-teman, huruf ba ini memiliki makna yang banyak. Ya, teman-teman sekalian bisa lihat di buku contohnya, ya, di Jami' Durus Al-Arabiyah. Di situ juga ada penjelasannya, atau Hasyiyah Al-Ajurumiyah. Ya, di situ juga ada penjelasan berkaitan tentang huruf-huruf ma'ani. Ya. Jadi di sini kita contohkan huruf ba. Salah satu makna huruf ba itu adalah isti'anah. Inilah, ya. Jadi para ulama menyebutkan makna di huruf ba pada kalimat basmalah bermakna isti'anah. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bismillah, dengan menyebut nama Allah meminta pertolongan. Ya, jadi demikian. Sebagaimana telah kita singgung tadi di awal, mempelajari ilmu nahwu, ya, kita akan dapat memahami bagaimana ayat-ayat dalam Al-Quran, memahami bagaimana hadis-hadis Nabi, ucapan para ulama,
mereka memaknai hurufnya itu bagaimana. Makanya teman-teman, ada perselisihan ya dalam masalah ilmu fikih. Itu disebabkan karena makna, ya. Karena perbedaan makna. Ya, contoh. Ya, contoh. Nah, tafadhal yang mau ya tadi sholat tadi ya, udah izin. Tafadhal silahkan ya, karena perbedaan waktu kita. Silahkan. Nah, dalam hal ini ya, mereka ada yang dalam masalah membasuh kepala ya. Mereka ada yang menyebutkan kalau berwudu seluruh kepala. Ya. Ada yang mengatakan tidak, sebagian saja karena perselisihan makna ini tadi. Ada yang mengatakan ba di sini ba tab'id. Ada yang mengatakan ba ilsaq. Seperti itu. Ya. Begitulah para ulama kita memahami ayat. Dalilnya satu, tapi berbeda dalam memaknai dari huruf tadi. Nah, begitulah ya. Kegigihan mereka para ulama kita rahimahumullah ya, dan hafizahumullah yang sampai saat ini masih ada ya. Mereka menguasai hal-hal seperti ini. Mereka sangat luar biasa. Kemudian, nah, di akhir Ibnu Ajurrum menyebutkan wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf itu ialah lafaz yang tidak layak disertai tanda isim dan tanda fi'il. Karena tadi sudah kita sebutkan, isim ada tanda-tandanya, fi'il ada tanda-tandanya, dan di akhir Ibnu Ajurrum menyebutkan huruf ya nggak layak ya disertai tanda-tanda, baik itu tanda-tanda isim maupun tanda-tanda fi'il. Tapi huruf bisa menjadi sebuah tanda pada fi'il maupun pada isim. Itulah menariknya pada huruf. Mereka tidak bisa disertai sebuah tanda, tapi mereka bisa menjadi sebuah tanda. Ya, untuk di mana? Untuk di isim dan untuk di fi'il. Nah, barakallahu fikum. Ini pembahasan kita di pertemuan pertama. Semoga bermanfaat ya dari apa yang telah kita sampaikan.